Kegiatan aksi nyata ini merupakan pengembangan diri untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak. Pengembangan diri yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dituliskan pada refleksi 4P di bagian koneksi antar materi. Dalam pelaksanaan aksi nyata rencana pengembangan diri dari saya yang sederhana, konkret, dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang yaitu saya melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, agar terwujud profil pelajar Pancasila. Misalnya dengan menumbuhkan karakter religius, berupa berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Di kelas saya juga turut meningkatkan kepemimpinan siswa dengan budaya literasi membaca buku non-pelajaran sebelum kegiatan pembelajaran. Dalam setiap proses pembelajaran saya selalu merencanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan berinovasi menggunakan media pembelajaran dan melatih kemandirian siswa terhadap penguasaan teknologi serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian saya juga mendorong kolaborasi antar siswa dengan memberikan penugasan secara berkelompok. Melatih keberanian saat presentasi dan menumbuhkan kreativitas murid dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan sederhana ini melatih siswa untuk menjadi seorang pemimpin yang komunikatif dan berani berbicara di depan umum. Berikutnya saya melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak dengan cara. Sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas saya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, meminta saran dan masukan mengenai strategi pembelajaran yang akan saya gunakan selanjutnya. Berkolaborasi dengan rekan sejawat atau tim IT, saat kegiatan diskusi kelompok atau praktikum pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Menciptakan karya inovatif berupa pembuatan video atau media pembelajaran. Selalu melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran untuk memperbaiki diri untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk meningkatkan kompetensi diri saya selalu aktif di kegiatan KKG, baik tingkat sekolah maupun tingkat kecamatan Brondong. Pada proses pelaksanaan aksi nyata langkah-langkah kegiatan yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya mencari referensi dari YouTube terkait video atau media pembelajaran untuk materi yang belum dipahami siswa. Yang kedua, saya menyiapkan alat dan media pembelajaran serta mengkondisikan siswa untuk kesiapan kegiatan belajar mengajar. Langkah yang ketiga adalah, siswa menyimak video pembelajaran yang diputarkan oleh guru. Kemudian yang keempat, guru menjelaskan materi untuk menguatkan pemahaman siswa. Berikutnya, siswa berlatih untuk menghafalkan lagu tentang topik pembelajaran sebagai penanaman konsep materi tersebut. Dan langkah selanjutnya, siswa menampilkan lagu yang dihafal tadi ke depan kelas bersama dengan kelompoknya. Berikut merupakan cuplikan video saat siswa menyanyikan lagu tentang susunan planet. Nah Bapak Ibu, setelah saya melaksanakan proses aksi nyata kemudian saya melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan di antaranya. Apa yang saya rasakan? Kemudian ide atau gagasan yang timbul selama kegiatan pembelajaran yang dapat diambil? Dan yang terakhir dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan. Berikut ini adalah pemaparan dari masing-masing refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang pertama, perasaan saya selama proses aksi nyata. Saya merasa senang dan bersyukur bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak ini. Yang kedua, saya merasa bangga karena bisa menjadi bagian dari agen perubahan ekosistem pembelajaran di sekolah saya. Dan yang ketiga, saya sangat termotivasi dan tertantang untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik seperti apa yang saya inginkan. Kemudian ide atau gagasan yang timbul selama proses aksi nyata adalah mencoba hal-hal baru sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Mengatur kelas agar siswa nyaman dalam belajar. Kemudian merefleksi pembelajaran dengan siswa. Dan yang terakhir, berbagi pengalaman mengajar dengan rekan sejawat dalam melakukan perubahan.
Kemudian pembelajaran yang dapat diambil selama proses aksi nyata antara lain. Guru harus memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan guru harus menjadi contoh teladan bagi anak didiknya. Maka wajib bagi seorang guru untuk selalu mengembangkan dirinya secara berkelanjutan dan konsisten. Melihat siswa yang aktif dan antusias selama proses pembelajaran, saya menyimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Melalui aksi nyata penerapan nilai dan peran guru penggerak di sekolah, saya merasa rekan guru juga tergerak untuk menerapkan hal yang sama. Dan yang terakhir adalah dampak perubahan positif yang paling saya rasakan, yaitu murid menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti semua pelajaran yang saya ajarkan, dan peningkatan kompetensi diri melalui penerapan nilai-nilai dan peran guru penggerak oleh saya sendiri dan dapat menjadi inspirasi bagi rekan guru lain. Yang kedua, perubahan atmosfer pendidikan di sekolah melalui pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid. Dan yang ketiga, murid yang selalu bahagia dalam setiap pembelajarannya.